Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Yuanti, kelas 12 MIPA 2, NIM 1917045, nomor urut 8. Di sini saya akan melakukan riset dengan mewawancarai dua orang yang memiliki usaha yang sama tetapi memiliki hasil yang berbeda. Dengan kata lain, saya akan mewawancarai orang yang gagal dan berhasil padahal mereka memiliki usaha yang sama. Di sini wawancara saya akan memberikan topik tentang Paskibraka tahun 2021. Nah, yang pertama saya akan mewawancarai orang yang berhasil lolos dalam seleksi Paskibraka tahun 2021. Di sini saya sudah bersama Syahrina sebagai narasumber pertama saya. Saya persilahkan kepada Anda untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahrina Ismarahman. Saya Purna Paskibraka Kabupaten 2021. Baiklah, langsung saja saya mulai pertanyaannya. Apa yang membuat Anda ingin menjadi seorang paskibraka? Yang membuat saya ingin menjadi seorang paskibraka adalah untuk menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh. Jika boleh tahu, apa rahasia Anda sehingga Anda bisa menjadi seorang paskibraka? Menurut saya, tidak ada rahasia apapun, hanya saja kita harus berusaha dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Menurut Anda, apakah keberhasilan Anda ini dapat Anda raih tanpa usaha dan doa? Menurut saya, kegiatan apapun yang tanpa ada usaha dan doa, maka itu percuma. Karena kita harus barengi usaha dan doa, apalagi doa kedua orang tua, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Apa pendapat Anda apabila ada orang yang berusaha namun ia tidak berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pendapat saya, orang yang tidak berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah, karena dalam agama Islam tidak seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menghadapi ujian atau cobaan dalam hidupnya itu tetap berikhtiar atau harus berikhtiar. Sebab ditanamkan dalam agama Islam bahwa Allah tidak akan menguji seorang hambanya di luar batasannya. Baiklah, selanjutnya saya akan mewawancarai orang yang gagal dalam seleksi paskibraka. Di sini saya sudah bersama Naura sebagai narasumber kedua saya. Saya persilahkan kepada Anda untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naura Sikirbula Baktiar, anggota ekstrakurikuler Paski SMA Negeri 1 Watampun. Baiklah, langsung saja kita mulai pertanyaannya. Apa yang membuat Anda ingin menjadi seorang paskibraka? Ketika upacara 17 Agustus yang selalu diselenggarakan, saya selalu menonton televisi dan merasa kagum serta merasa hal itu sangat keren ketika proses kenaikan bendera yang dilakukan oleh Paskibra pada 17 Agustus. Maka dari itu saya ingin masuk ke ekstrakurikuler Paski. Tapi tidak itu saja, dalam ekstrakurikuler Paski ini mengajarkan banyak hal positif seperti disiplin, solidaritas, dan masih banyak hal positif lainnya. Menurut Anda, apa alasan sehingga Anda tidak lolos dalam seleksi paskibraka tahun ini? Alasan saya tidak lolos dalam seleksi tahun ini karena kriteria tinggi badan dan berat badan saya tidak memenuhi persyaratan, serta menurut saya pribadi PIB saya masih kurang serta perlu belajar dan dipermantap lagi. Menurut Anda, apabila Anda lebih berusaha dan berdoa bersungguh-sungguh, apakah Anda mungkin dapat lolos dalam seleksi paskibraka? Mungkin saja apabila saya bersungguh-sungguh dan selalu berdoa, mungkin saya bisa lolos dalam seleksi tahun ini. Seperti hanya bersungguh-sungguh dalam berusaha mencapai kriteria tinggi badan, serta tidak lupa untuk disertai dengan doa. Jika Anda sudah berusaha dan berdoa bersungguh-sungguh namun tetap tidak diterima, bagaimana tanggapan Anda? Saya akan berlapang dada dan menerimanya. Akan tetapi saya akan terus berusaha dan tidak berputus asa, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Itulah tadi riset yang telah saya lakukan. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah setiap manusia telah diciptakan dengan ketentuan-ketentuan dan telah diatur nasibnya sejak zaman asali.
Meski ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti kita sebagai manusia bermalas-malasan menunggu nasib tanpa berusaha atau berikhtiar. Karena sebuah keberhasilan tidak akan tercapai tanpa adanya usaha. Jadi, usaha harus tetap dilakukan, tetapi bagaimanapun hasilnya harus dapat diterima dengan lapang dada, karena itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.